dah wate dewa wujud kesama amalan wate tuh rumah walau ayat meskipun satu ayat lun timang-timang lun cek-cek seandainya ada satu ayat yang bisa saya sampaikan maka saya memilih Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة kata Allah Hai orang Aceh Pelabuhan Haji, wahai orang-orang yang jauh datang dari kota Fajar, wahai orang-orang yang jauh datang dari Mekah, wahai orang-orang yang jauh datang ke tempat malamnya, apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah, dan carilah akhirat itu pada sesuatu yang dianugerahkan kepada Allah. Allah menganugerahkan kita posisi yang berbeda. Allah memberikan kita kesempatan yang berbeda. Allah memberikan kita tempat profesi pekerjaan yang berbeda, kesibukan yang berbagai macam rupa. Maka kata Allah, jangan hanya fokus pada ibadah lalu kau tinggalkan pekerjaanmu, tapi cari ridha Allah di situ. Di mana pekerjaanmu, disitulah kau cari ridha Allah. Yang hadir malam ini ada yang menjadi dokter, cari ridha Allah di situ. Yang hadir malam ini ada yang pebisnis, cari ridha Allah di situ. Yang hadir di sini ada yang jualan di pasar, cari ridha Allah di situ. Nah, yang di pasar, Hana tok gede. Nah, muka gede malah yo. Jak kena tok gede. Hana dak kerugo. Tijaratan lan tabur kata Allah, perdagangan yang tidak pernah selesai, perdagangan yang tidak pernah sia-sia, perdagangan yang tidak akan pernah habis pahalanya adalah datang ke tempat-tempat pengajian seperti ini. Insyaallah munyoronyo nutup gede dengan bunga wate buka gede makin laku. Amin. Ramai rumah kak Baji. Masyaallah tabarakallah. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah Allah, carilah akhirat pada tempat-tempat di mana engkau disibukkan, pada tempat-tempat apa pekerjaanmu. Dulu awal, dong cerita kamu Jud. Jud cerita. Awal pada masa Rasulullah, duduklah Rasulullah dan para sahabat di depan masjid. Begitu Rasulullah duduk di depan masjid dengan para sahabat, lewatlah anak muda lagi lun lah muda. Mantap muda hilun. Paduk dong kira-kira. 17. 26. Boleh. Betul. 25. 26. Mantahi 26. Masya-Allah. Hadir tamu apa cerita Rasulullah dan para sahabat duduk di depan masjid. Kemudian lewat seorang pemuda. Dia membawa sesuatu untuk pergi ke pasarnya. Nejak pemudanya menuju pasar, nejak pemudanya untuk bekerja. Apa kata para sahabat? Seandainya masa mudanya dihabiskan untuk menuntut, seandainya masa mudanya dihabiskan untuk pengajian, seandainya masa muda dia menejak masjid, kupu ajak pasar. Mantap muda kupu kerja, mendih ibadah-ibadah mantap. Apa kata Rasulullah? Diam. Kata Rasulullah, diam. Karena seandainya dia keluar dari rumah, lalu dia berniat untuk agar anak istrinya tidak kelaparan, dia berniat agar keluarganya makan halal, dia berniat agar orang tuanya tidak lapar di rumah, fahuwa fi sabilillah kata Rasulullah, maka dia senantiasa di jalan Allah. Apa yang ingin diajarkan oleh Rasulullah? Bahwa fi sabilillahnya luah datang, bahwa fisabilillah tidak sesempit masjid, bahwa fisabilillah tidak
pengajian ini, bahwa fisabilillah adalah di tempat-tempat dimanapun kau mencari ridha Allah, di tempat-tempat di mana itu adalah fisabilillah. Maka sehingga bengah menyoneja pasar, niatkan fisabilillah. Kalau pergi ke kantor, niatkan fisabilillah. Kalau berangkat kerja, niatkan fisabilillah. Karena sejatinya kita ke tempat pekerjaan dan ke tempat peribadatan tidak ada bedanya selama kita berniat itu fisabilillah. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Kemudian di penggalan berikutnya Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi sesibuk apapun engkau mencari akhirat, jangan lupa terhadap dunia. Jangan lupakan dunia. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau begitu taat ibadahnya, beliau begitu semangat puasanya, beliau begitu semangat iktikafnya sampai meninggalkan anak istri di rumah, sampai tinggal di rumah, sampai tinggal anak di rumah, karena begitu kuatnya di masjid. Nah, yang lagi ada no, Hana ibu-ibu, nak pun Hana lagi. Hana tiga jauh masjid orang doa, jauh masjid tapi tetap perhatian dengan apa yang ada di rumah. Apa kata Allah, la tansa nasibaka minad dunya. Sahabat ini selalu dihadir di masjid sampai melupakan istrinya, sampai melupakan hak-hak, sampai melupakan bahwa dia punya rumah, saking nyaman tak di masjid. Nya menyolako dayo menyoka berat sering tak jauh masjidnya, hati-hati ya. Kadang hana nyaman di rumah, tapi lo rata hana yang sering-sering tak lagi yang jauh masjid kan karena hana nyaman di rumah, tapi memang hana nyaman di masjid nyaman di masjid. Nya nanti kaguyu bangun masjidnya, nya lagi yo mantan nyaman di masjidnya. Lagi hana orang kampung dudung ke. Kadang nya orang nak buat haji mandu mah. Nah orang kampung dudung. Nak ajak masjid. Kalau mah dia tanya ajak masjid. Ini sahabat sering dia ke masjid. Ini sahabat dia sering beriktikaf sampai Rasulullah katakan, wahai sahabatku, aku adalah orang yang paling kuat ibadahnya. Aku adalah orang yang paling taat, tapi aku tidak meninggalkan istriku. Aku adalah orang yang paling kuat beribadah, tapi aku tidak meninggalkan rumahku. Maka sesibuk apapun kita dengan ibadah, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang jak zuluk ja'ju, yang jak meratib ja'ju, yang jak ibadah ja'ju. Tapi hak-hak anak istri ini juga kewajiban yang mesti kita perhati. Lemah tak orang akan tergagah? Yang harus kita perhati. Yang tiga anak tergagah. Masya Allah, tabarakallah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian di penggalan ayat berikutnya Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Hari ini kenapa kita melakukan kebaikan? Bukan karena orang baik kepada kita. Takkan tanya ada bubuk-bubuk diangkat kan karena orang lain gak kedaya sehingga menyuruh lain anak gak kedaya anak gak kedaya ngaji. Yang adalah but-but yang anak gak. Menyuruh orang lain gak ke kedaya daya dah balas dengan balasan yang gak. Menyuruh orang lain anak gak kedaya juga tak balas dengan balasan yang baik-baik karena kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah baik kepadamu. Lon masa orang-orang yang hadir bak malamnya adalah orang-orang yang menebar kebaikan. Amin. Berarti hana lemah tak cara terat kau. Pu kalau bu mana boleh kalau bu. Ya. Tahu aje. Lu kalau lu bu lagi. Kalau bu no bah dak lon duk di samping Pak Ubati. Jadi terasa sebagai wakil bupati. Lagi maaf Bapak Wakil. Ino pergi duduk di samping bupati. Lagi-lagi wow Aceh Selatan lah. Jid tahu Aceh Selatan? Jid dah.
Masya Allah, tabarakallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah baik kepadamu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang baik kepada kita, alhamdulillah, berbuat baik itu jadi mudah. Tapi kalau orang tidak baik kepada kita, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Karena sejatinya kebaikan itu datang dari Allah. Allah yang memberikan sumber kebaikan, sehingga kita mampu untuk berbuat baik kepada orang sekitar. Dulu. Pada masa Nabi Allah Ibrahim, Nabi siapa? Nabi toh? Nabi tanya toh? Betul je. Nabi Allah Ibrahim dulu, beliau itu paling senang berbagi. Nabi Allah Ibrahim ditanya, "Lima takhadhakallahu khalila?" Wahai Ibrahim, kenapa engkau dijadikan sebagai Khalilullah? Kenapa engkau dijadikan sebagai kekasih Allah? Kenapa engkau dijadikan sebagai sahabat Allah? Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Karena 3 hal. Yang pertama, aku mendahulukan hak Allah di antara hak-hak manusia. Kalau sudah azan, maka sholat, semayang, ana urusan. Maka luar biasa puno. Lagi hancit dong kalian ini urung Labuan Haji. Menankan semayang maghrib, mandu semayang maghrib. Sehingga kamu payah perhele. Karena kalau menang urung lompat urung, mandum-mandum di dalam masjid. Luar biasa. Mendahulukan hak Allah. Kalau kita dahulukan hak Allah, maka Allah akan prioritaskan hak kita. Kalau selama ini kita belum merasa bahwa hak kita tertunaikan, maka tanyakan kepada diri sendiri, adakah hak Allah sudah kita tunaikan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ya Allah, kami menyembahmu. Hanya Engkau yang kami sembah. Setelah kita sembah, baru nasta'in, kami memohon pertolongan kepadamu. Maka di sini Allah ajarkan apa? Sembah dulu baru berdoa. Dekat dulu baru meminta. Apa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma innaka afuun karim. Merayu Allah dulu. Wahai ya Allah, Engkau adalah afuun, maha pemaaf. Engkau adalah karimun, maha mulia, maha dermawan. Fa'fu anni ya karim, fa'fu anni ya afu. Ya Allah, maka ampunilah kami. Allah mengajarkan ibadah dulu baru meminta. Rasulullah mengajarkan merayu dulu baru berdoa. Itulah yang pertama kenapa Nabi Allah Ibrahim dipilih sebagai kekasihnya, sebagai Khalilullah, adalah karena dia mendahulukan hak Allah. Menyo kali sembahyang Isya bunuh berarti kira mendahulukan hak Allah. Nyo kali sembahyang Isya menu. Tinggal yang dek sembahyang tu. Yang begitu datang waktu subuh bangun, maka kalian sudah mendahulukan hak Allah. Kalau kita mendahulukan hak Allah, insyaAllah Allah dahulukan hak kita. Kemudian yang kedua kata Nabi Ibrahim, kunci menjadi Khalilullah adalah saya tidak pernah ragu terhadap apapun yang sudah Allah jamin. Rezeki dijamin siapa? Rezeki dijamin siapa? Ragu terhadap rezeki? Karena kenapa tidak ragu terhadap rezeki? Karena kita yakin kepada Allah. Kaifa khaful faqra wa ana 'abdul ghani? Bagaimana bisa saya takut kepada kemiskinan? Bagaimana bisa saya takut kepada kefakiran? Sedangkan Allah lah yang maha kaya. Maka anak-anak muda naya kegasin. Naya kegasin. Yo, nyopo anak-anak muda po anak urang yo kegasin. Anak-anak muda, halo. Yang penting anak muda baru doa. Kak kerja kalau? Oh kalau. Pak yang gak kerja. Nah yang kekasih Hana, Masya Allah, orang-orang kaya luar biasa. Waduh, minum kampung dong yo. Kaya kaya hati dan kaya harta insya Allah. Karena sebenarnya al-faqru khawful fakri. Kemiskinan adalah takut miskin. Miskin itu adalah saat kita takut jatuh miskin. Tapi kalau saat miskin pun kita merasa kaya, itulah kaya yang pura-pura.
Itulah kaya yang Itulah kaya yang sesungguhnya. Itulah yang kedua. Saya tidak pernah meragukan apa yang Allah jamin, kata Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah saya tidak pernah makan kecuali bersama orang, kecuali bersama tamu, kecuali bersama teman-teman. Maka katanya kalau ingin menjadi Khalilullah, kalau ingin menjadi sahabat Allah, ajaklah teman-teman sesekali makan. Pakat saudara tiga-tiga pajubu barang-barang. Pakat tiga-tiga saudara berkumpul pergi matano meramin. Hah? Mukum astagfirullah. Katuo. Mukum pakat mukum tiga-tiga jak aku maru. Nat jak aku maru ini. Awai ro minggu jak aku maru. Jina ada. Masya-Allah lemuno Nabi aku maru luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Nabi Allah Ibrahim pernah suatu ketika beliau didatangi oleh Majusi di Labuan Haji Barat. Ini Majusi meminta makanan kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kau mau masuk kepada agamaku, maka aku berikan makanan ini untukmu. Tim damang Islam, ujuk makanannya. Tapi Majusi itu kuat dengan pendiriannya, kuat dengan keyakinannya. Dia tidak mau. Bedah Majusinya jak anjit pegang Nabi Ibrahim mana? Monyohana tim damang Islam hana lunjuk. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berpisah dengan pemuda ini. Langsung turun dari Allah wahyu, langsung turun dari Allah perintah, langsung turun dari Allah teguran. Wahai Ibrahim, aku sudah berpuluh-puluh tahun memberikan kepadanya makanan meskipun dia tidak menyembahku, tapi tidak sekalipun aku memaksa dia untuk menjadi bagian dari Islam. Tidak pernah sekalipun untuk memaksa dia. Kalau tidak masuk Islam maka tidak saya kasih makan. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang non-muslim masih diberikan makanan, masih diberikan rezeki. Allah langsung mewahyukan, menegur Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi Allah Ibrahim datang. Nabi Allah Ibrahim bertemu lagi dengan orang yang baru saja ditinggalkan. Wahai pemuda, wahai orang Majusi, wahai saudaraku, aku baru saja ditegur oleh Allah. Aku baru saja ditegur oleh Tuhanku, Tuhanmu, Allah yang menciptakanmu, yang menjadikanmu adalah utusan, yang menjadikanmu adalah seorang nabi, menegur karena kamu tidak memberikanku makanan, sedangkan aku tidak percaya kepadanya, sedangkan aku tidak beriman kepadanya. Iya, kata Nabi Ibrahim, begitulah karena Allah Maha kasih sayangnya, tidak memandang siapapun, semuanya diberikan rezeki. Kalau begitu, kata pemuda ini, bersaksikanlah wahai Ibrahim, hari ini aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dengan itulah dia masuk Islam. Kadang-kadang orang tertarik kepada Islam itu bukan karena ayat-ayatnya, bukan karena hadis-hadisnya, bukan karena ajaran-ajarannya, tapi karena akhlak kita, tapi karena karakter kita, tapi karena kepedulian kita. Maka semoga, tapi ini Islam mendung kah? Nahu yang kan Islam? Hana? Islam mendung, nyona semayang mendung Islam. Karena kata Nabi, pembeda orang Islam dengan non-Muslim adalah nyo pegah-pegah menteng Islam mendung orang Islam. Tapi nak semayang? Nak semayang? Kahi orang Islam. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wala tabghil fasad, janganlah berbuat kemungkaran, janganlah berbuat kejahatan, janganlah berbuat semena-mena. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Habibi, na nonton loleh, na turiyo, lagi hana uturi. Cinong kun sahabat Habibi tiga tu, sahabat Habibi. Insyaallah. Kita manusia, manusianya adalah tonggak perubahan.
Jadi bumi ini tergantung bagaimana kita. Kalau kata Allah wala tabghil fasad, jangan berbuat kemungkaran, jangan berbuat kerusakan, maka sejatinya Allah sedang berbicara dengan kita. Karena hewan-hewan itu tidak pernah dia berbuat jahat. Karena tumbuhan itu dia tidak bisa berbuat mungkar. Yang curang-curang itulah manusia, yang cerdik-cerdik itulah manusia, yang angkuh-angkuh itulah manusia, yang berbuat jahat itulah manusia. Maka seandainya manusia akur seperti di tempat yang malamnya, maka seandainya manusia bahu-membahu, bela-membela, peduli terhadap kebaikan, terhadap agama, seperti pada tempat malam yang berbahagia ini, insya-Allah alam akan aman. Dulu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul pada masa Umar bin Abdul Aziz itu beliau menjabat 2 tahun. Jangankan manusia, serigala itu dengan domba berteman. Serigala dengan domba berteman. Orang-orang yang ada di hutan, orang-orang yang ada di kebun itu tahu bahwa, bersaksi bahwa dengan berkat keadilan yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, hewan-hewan pun berteman. Hingga datang suatu hari, hingga tiba suatu masa, hingga datanglah satu ketika di mana hewan-hewan itu saling bertengkar, di mana hewan-hewan itu saling bermusuhan. Maka orang yang ada di hutan sana, maka orang yang ada di perkebunan itu berkata, hari ini Umar bin Abdul Aziz sudah tiada. Benar saja, begitu datang berita dari kota bahwa Umar bin Abdul Aziz sudah wafat, Umar bin Abdul Aziz sudah mati. Itulah kita manusia. Tonggak perubahan itu ada di kita. Kalau kita baik, insya Allah negeri kita ini menjadi negeri yang baik. Mau Aceh Selatan maju? Mau Labuan Haji maju? Mau Aceh Selatan maju? Maka tonggak kemajuan dan perubahan itu sebenarnya ada pada generasi-generasi yang syabun nasya'a fi ibadatillah, kata Rasulullah. Pada generasi-generasi anak muda yang peduli, tumbuh dia hidup dalam agama, insya-Allah. Seperti menyuai Labuan Haji nyo hana pura-pura nyo. Pesantren le, dayah masya Allah terbuka luas. Yang pertama sekali Darussalam, Darul Usta, dayah ino pina dayah luar biasa. Darul Ihsan di Abu Amran luar le dak dayahnya tak berapa iku hung yang jabut madu, iku hung dayah madu. Makanya yang lunut pegah bunonya adalah hal-hal yang sebenarnya sudah Bapak Ibu dengarkan, hal-hal yang sebenarnya sudah saudara-saudara dengarkan. Tapi luntuan jak kena memang niat adalah jak sawu gampung. Dan malam nyopi hana lun gisa langsung. Insyaallah malamnya luntuan di sino di Kampung Dudung di Labuan Haji. Kemudian Singa Bunga akan kembali bertolak ke Banda Aceh. InsyaAllah malam Singa ada acara di Baitur Rahman Masjid Raya. Maka doakan semoga sehat-sehat tapi amin. Doa gelun bah. Lun mu doa kurun ron mu doa gelun. Karena kita hidup sejatinya saling doa. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua yang sudah tidak ada lagi bersama kita di sini adalah doa. Awaladun salihun yad'u lahu, maka saling-saling mendoakan, saling-saling mengingatkannya. Dari Bengah Bono di Melabu, kemudian berhenti di Nagan Raya, piuh di Belang Pedi Abdia, truhlah geno ugampung tercinta Desa Tutung, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Alhamdulillah. Nyo kala Nabi kamu turi. Ya kan? Nyolon cerita untuk adik-adik lun tua. Ya. Nyo bang cerita adik-adik je. Jadi wati awal lun ikut lomba yang lun ikut dalam bulan Ramadan bu. Ya betul. Ina nonton wati ya. Lun tua ikut aksi. Alhamdulillah. Lun ikut aksi watinya lun tuan manteng di Yaman.
manteng jabut di Yaman, dan sampai orangnya manteng berstatus sebagai mahasiswa di Yaman. Jadi Habibie jabut di Yaman, kemudian ikutlah perlombaan. Kiban cara ikut lombanya, tayo di Yaman ji, oh yang juri ino di Indonesia, rekamlah lewat HP, rekam lewat HP. Maka adik-adik kalau ada HP belajar, rekam, anakku pegang abah juga HP, cik lagi anak, cik anak tahu dengar. Jadi yang ada pegang abahnya cik tidur. Tapi begitu kita dikenal, begitu kita diketahui banyak orang, insya Allah yang hadir sebanyak ini, insya Allah yang hadir ribuan, lagi ratusan ke, lagi anak ribuan. Sahabat Habibie. Jadi awal lu pegat video lah, pegatlah video pada minit pegat video Habibie, pegat video Habibie sekitar 5 minit, 4 minit lah, 4 minit Habibie pegat video. Alhamdulillah, tak pegat video tamanglah Indosiar, langsung tamang Indosiar hana. Karena wadahnya lu tak tahapan-tahapan. Padum draw ikut Habibie lebih kurang 5 ribu draw. Nah lu, nah rame 5 ribu draw. Kiban cara 5 ribu draw menang hana cara. Kiban cara menang kan lagi yang menang. Ngan kiban cara teman. Kalau saya bertanya bagaimana caranya, jawabannya adalah doa Bapak Ibu sekalian. Doa urun cik lun kelah adalah jawaban. Kenapa kita terpilih? Kenapa kita bisa menang? Kenapa bisa kita juara? Karena doa Bapak Ibu sekalian, doa adik-adik, doa abang-abang, doa urun cik, doa gure-gure, doa ulama. Lun kirim video, diterima dari 5 ribu, terpilihlah menjadi 28. 28, 20 ke 16, 16 ke 12, 12 ke 9 lagi yang kena saksikan di setiap malamnya, hingga terpilihlah menjadi alhamdulillah juara satu. Berkat siapa? Berkat doa kedua orang tua yang pertama, kemudian berkat doa urunci ilun Bandung yang hadir nih bak malamnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Bangga terhadap diri sendiri? Tidak. Allah sedang menitipkan sesuatu. Allah ingin katakan, Habibie, ini adalah orang-orang yang mendoakanmu. Habibie, ini adalah orang-orang yang mendukungmu. Karena tanpa mereka tidak ada yang mengenal Habibie. Tidak ada yang tahu rupanya Habibie urang Labuhan Nyojino karena babat TikTok rumah Habibie. Rumah kelahiran Habibie. Nah kalon. Nah ini orang buka video. Terima kasih luar biasa. InsyaAllah Munyohana sapu-sapu ulun tuan akan jak sawu gampung kembali lagi ke Labuan Haji InsyaAllah pada acara Hall Abu Hall Abu Amin di Darul Kampung Padang. Ujung Padang. Nau ujung Padang. Ame. Nyo yang iku kan dah pegah. Nau ko Labu Haji. Nah, unyo cian tu. Nau ko Kota Fajar. Nah. Nau ko ujung Padang. Nah. Nyo pun iku masya-Allah. Jadi memang perwakilan nya tidur ujung Padang, tidur Kota Fajar, tidur masya-Allah tabarakallah. Lu mana nah? Yang ke mana? Oh ini oh. Lu mana? Oh. Lihat rumah? Oh. Ya? Nyampu kau dia? Kau ada rumah ha? Masya Allah, memang rumah lu nino, memang kampung lu nino. Jadi merempok karena awal kan. 2 ribu Baduk daya nak pegang ceramah hinan. Mantan ingat? Hana ingat? 2017 ha? 2019 Isra Mi'raj bersama Tengku Habibie. Tapi yang hadir belum seramai ini. Yang hadir memang murni urung kampung Dudung ada.
Tapi Masya Allah tabarakallah, karena perluasannya tempat wuduk kaino barakan kan ino inan kan, betul kan? Awak ino belang betul? Nyo, belang ino. Oh kampung ino. Turi loh. Awak memang Cik Agus you nyo ino you bu? You azan, mana lo azan? Long gulung tikar sembayang tak kira dia. Nyentuk cik dah gulung. InsyaAllah Nyana watel dan gulung-long dekat sembahyang ini insyaAllah. Luar biasa Bapak Ibu. Maka yang hadir di depan Bapak Ibu hadirin sekalian hari ini adalah bukan orang asing. Lo nyokon orang JO. Lo adalah orang asli Labuan Haji. Orang asli Lumane. Orang asli nom. Jadi lo adalah saudara Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, ado saudara Bamandum. Semoga pertemuan ini tidak berakhir di dunia. Semoga kita kelak bertemu di surga. Amin amin ya rabbal. Mungkin cukup sekian yang dapat ulun tuan sampaikan. Ai galau. Kaya lah. Oh he ke? Pak ke he? Tapi tu kampung kalau orang kampung gaduh hek lo. Masya-Allah. Dia tu. Betul-betul weh. Luar biasa antusias Rona Buan Haji. Oh. JI dah je. Kopi. Baik kopi yang nak dengar dia. Kau wayang ke? Kau nak le? Marcel. Anak kumulon. Anak tu ah? Anak kanopi. Kanopi paman. Tahu ke hoi? Paman. Mumpah je anak kumulun. Kata mana tahu. Nyonya tak tayang tampil-tampilnya anak kumulun dulu. Sebab orang kampung ini. Kakak yuk masa. Apa khabar dua? Mana je? Masya Allah tabarakallah. Sehat Bapak Ibu? Yang lagi apa khabar orang kampung juga?